Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Kita boleh melalui bulan Februari dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan sebagai keluarga besar dalam House of Grace, kita boleh bersama-sama belajar dari apa yang sudah kita canangkan di sepanjang tahun ini, di mana kita akan mempelajari tentang Allah kita, di mana Dia memperkenalkan dirinya melalui sifat-sifatnya. Dengan demikian kita mendapatkan informasi yang sangat berguna buat kita untuk kita menjalani kehidupan kita mengiringi akan Dia. Dan di bulan Februari kita sudah belajar bersama-sama berkaitan dengan Elohim Kedoshim atau Allah yang kudus. Sebagaimana yang kita bisa lihat di dalam Yesaya 43 ayat 15, di situ firman Tuhan berkata, "Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel." Dan keunikan di sini kita bisa juga lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat yang kedua dikatakan, "Tidak ada yang kudus seperti Engkau, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita." Nah, Allah yang memperkenalkan diri kepada kita umat ciptaannya dalam satu sifat, kita bisa mengenal Dia sebagai Allah yang kudus. Dan penekanannya di sini bahwa tidak ada yang seperti Dia. Hanya Dia Allah yang kudus, dan kita perlu mengerti itu supaya kita tidak perlu mencari kekudusan yang lain, bahwa hanya Dia Allah yang kudus. Dan kita bersyukur bahwa kita mempelajari di dalam 1 bulan Februari kemarin dengan tema ini. Kita melihat Allah menyatakan dirinya di dalam setiap kehidupan kita lewat apa yang kita pelajari berkaitan dengan yang pertama identitasnya. Kemudian kita lihat juga bahwa Dia memperkenalkan diri melalui prinsip-prinsip yang Dia ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian dari perkenalan namanya itu kita melihat ada kemuliaannya ada di sana, yaitu kemuliaan Allah. Dan yang keempat berbicara mengenai kewibawaan Allah di dalam kekudusannya. Dan kita bersyukur bahwa saya dan saudara yang notabene adalah orang-orang yang berdosa, yang tentu saja sangat kontras dengan keberadaan Allah, Allah yang kudus. Sehingga pada akhirnya kita boleh diperkenalkan untuk boleh mengenal Dia, boleh memandang kepada Allah yang kudus. Seperti dikatakan tadi, tidak ada Allah yang kudus, hanya Dia saja. Namun kita boleh dilayakan, kita boleh diperkenankan untuk boleh ada dan mengenal akan Dia melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara bisa melihat tentang keberadaan Allah ini. Yesus boleh berkorban mati bagi saya dan saudara dengan satu tujuan untuk menjembatani saya dan saudara untuk berjumpa dengan Allah yang kudus. Dan pada akhirnya kita boleh mengenal anugerahnya, boleh mengenal pribadinya, dan kita mau berjalan di dalam tuntunannya. Pada akhirnya kita tahu juga setelah Yesus berkarya lewat pengorbanannya di atas kayu salib, khususnya bagi orang-orang tebusannya, itu menjadi satu hal yang spesial di mana Tuhan memisahkan kita menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Dan dengan demikian pada akhirnya kita dipersekutukan dengan Dia, dipersatukan dengan Dia, dan boleh mengenal akan Dia sebagai Allah yang kudus. Nah, sebagai bangsa yang kudus, Tuhan memerintahkan untuk kita hidup kudus sama seperti Dia. Tuhan mau supaya saya dan saudara hidup kudus sebagaimana adanya Dia,
Allah yang kudus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan. Allah yang kudus sudah memanggil saya dan saudara. Untuk itu marilah kita hidup di dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Nah, sebab itu dikatakan atau dituliskan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya saya dan saudara memiliki kehidupan kudus. Memiliki apa yang Tuhan kehendaki ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Sama seperti saat kita memandang Kristus sebagai model di dalam kehidupan kita menjalani kehidupan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sehingga pada akhirnya kita yang pertama memiliki waktu yang khusus dalam hal hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana kita lihat Yesus, dia mengambil waktu yang khusus dan dengan demikian dia menjaga kehidupan kudus karena dia melekat erat dengan Sang Bapa, Bapa yang kudus. Dan yang kedua di situ memberikan atau memiliki kesediaan di dalam pimpinan Roh Kudus. Sebagaimana kita tahu Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus dan dia menjalani kehidupannya di dalam ketaatannya, dan dengan demikian dia pun juga dipimpin untuk menjalani kehidupan kudus sebagaimana yang sudah diajarkan kepada saya dan saudara. Demikian juga mari kita pelajari tentang hal ini. Izinkan kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Namanya juga Roh Kudus, dia tentu akan memimpin kita di dalam kekudusan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, di sini kita perlu mengisi kehidupan kita, mengisi hati kita, pikiran kita tentu saja dengan firman Tuhan. Berulang kali dikatakan bahwa kita perlu untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, karena itu adalah terang di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Akan menjalani hidup ini, menjalani waktu-waktu yang ada. Mari kita buka hati terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan berkat tersendiri dalam kehidupan kita. Untuk itu jaga kehidupan kudus biar kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Dan di dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Izinkan Tuhan terus memimpin keberadaan hidup saya dan saudara. Tanpa Tuhan banyak sekali hambatan rintangan yang coba untuk menggagalkan perjalanan kehidupan kita. Tetapi syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan saya dan saudara sebagai orang-orang yang yatim piatu. Tetapi dia ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Sehingga pada akhirnya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan di mana kita boleh menjalaninya. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan kita dapat melaluinya. Ingat, Allah yang kudus ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Untuk itu, kuduskanlah kehidupanmu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.